Ya tadi ya, mie pedas level full. Kira-kira jenengan apa gak ngoweh-ngoweh? Kalau enggak, biasa-biasa saja. Setelah kita memuji syukur pada Allah dan berkirim sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentu yang pertama saya mohon maaf, sedianya saya di akhir untuk menyampaikan materi ini, tapi karena di tengah perjalanan ada teman-teman pemuda yang saat ini juga butuh nasihat di Mangli. Saya komunikasi ke 4 narasumber, mereka semua berhalangan. Ada yang di luar kota, ada yang di dalam kota, tapi tunggu rumah katanya. Sehingga saya janji insya Allah 1,5 jam setelah kegiatan ini saya meluncur ke Mangli. Untuk itu mohon maaf kalau sedianya di akhir, minta di tengah. Konon katanya khairul umur ausa tuha, api-api perkara pancen sing tengah-tengah. Iku senengane ibu dan senengane bapak ya. Sing tengah niku nggih. Pertama, saya melihat tampilan anak-anak ini luar biasa. Untuk itu saya ingin ngasih hadiah. Ya, ngasih hadiah bagi yang bisa untuk menjawab. Ya, saya tak agak sambil gerak, soalnya mulai tadi saya duduk saja. Ini ya yang mau saya tanyain, siapa yang bisa hafal surat Ad-Duha? Surat Ad-Duha. Oke, sini mas. Ayo, bentar, masnya dulu. Sini ayo. Naik. Barokah sama Ustadz ya. Dipegang. Alhamdulillah. Dipoto dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'amma al-yatima idza kalla. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya, kita kasih aplaus dulu. Nah, ini kebetulan saya tadi dari Wuluhan dapat amplop. Ya, saya ingin berbagi. Bukan amplopnya loh Bu yang saya bagi, isinya amplopnya. Ya, tadi tak bilangin ausatuha, yang apik yang tengahan. Rupanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang agak. Nah, selamat ya. Terima kasih. Ini tak taruh di sini, nanti jangan-jangan panitianya bilang nanti lupa Ustadz ya. Kalau urusan yang satu nggak lupa. Nah, kenapa saya minta masnya tadi membacakan surat Ad-Duha? Itu ada spirit yang luar biasa. Kita ini kan mau apa ini? Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin memulai dari spirit yang ada di surat Ad-Duha itu. Coba tadi ada yang ngacung ya. Ada yang ngacung tadi ya. Bisa terjemahnya? Bisa terjemahnya? Enggak ada. Oh, baru sampai
wadduha saja ya. Oleh karena itu biaya untuk menerjemahkan saya aja. Allah bersumpah demi waktu duha, wadduha. Coba Bu, waktu duha itu apike digawe apa Bu? Kanggo ibu-ibu lho, apike digawe bener ya. Salat apa jenenge? Salat duha. Loh, malah putrane sing banter. Ibu-ibu, nih bapake kerja budal nyambut gawe, jenengan ten omah. Ya toh? Aja mung geger nang bapake nek teko mari nyambut gawe gak le duit. Ya, mosok ya kerja mulai wisuk sampai sore kok oleh mau 50.000 kalah karo putrane mau kali Ustaz Husno. Ya toh? Megilan. Ketika suami jenengan berangkat kerja, jenengan juga kerja di rumah itu. Salah satu kerjaan jenengan adalah memintakan kemudahan bagi suaminya dengan sholat duha. Nah, sing lanang gak sempat melayu-melayu, sing wedok sing rada tanek agak duduk tenang sholat duhanya itu. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi waktu malam yang terus larut gelap. Allah ciptakan siang supaya kita itu bisa melihat aneka ragam warna-warninya kehidupan, dan supaya kita litabtagu fadlan mir rabbikum, supaya kalian bisa mencari karunia rezeki dari Tuhan yang mengatur hidup kalian. Nek rino gawe nyambut gawe. Walaili idza saja, dan ketika malam datang litaskunu fiha. Malam itu kenapa dibikin gelap oleh Allah? Supaya kita tidak jelalatan. Wis entek rino mau gawe ndelok mendelik mencereng macam-macam. Begitu malam tiba gelap, dipaksakan untuk bisa melihat, tetap nggak bisa lihat. Kenapa? Malam itu dijadikan Allah sebagai selimut tidurmu, selimut istirahatmu. Jadi nek wong mukmin, orang beriman, orang Islam, imannya kuat, siang itu mencari karunia Allah, malam itu digunakan istirahat. Ojo diwalik. Ya. Malam yang larut itu membawa diri orang untuk semakin sadar betapa ringkih dan lemahnya tubuh dan jiwa manusia ketika sudah alam tidak bersahabat. Itu artinya apa? Begitu Allah tarik cahaya waktu siang, kemudian tiba malam, kondisi natural alaminya kita itu nggak tahu apa-apa. Ya sekarang ini karena kita dibantu dengan macam-macam sarana ini, justru inilah yang kadangkala membuat keaslian kita sebagai manusia itu bisa terkurangi. Karena hidup kita sudah diimitasi, dikesemuan, dikepalsuan. Ini siang apa malam? Kok padange koyok ngene? Ya toh? Padahal Allah jadikan malam harusnya gelap, untuk supaya kita lebih tenang di dalam beristirahat. Senggare ono wong lakoni elek kan mergo ketok. Jajal ora ketok, ora krungu. Ora ketok, ora krungu, angel wong lakoni elek. Senggare ketok iku akhirnya nglakoni elek. Allah bersumpah dengan waktu malam apabila telah larut. Ma wadaka rabbuka wa ma qala. Tidaklah dia Allah itu meninggalkanmu dan membiarkanmu. Wahai Muhammad, kamu tidak seorang diri. Kau selalu diawasi dan kau selalu didampingi. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu diberi firman seperti ini? Karena Kanjeng Nabi itu menghadapi orang-orang jahiliyah yang mereka menganggap Kanjeng Nabi itu gila. Nanti
Jenengan kalau baca Sirah Nabawiyah, kemudian jenengan baca surat Al-Qalam. Al-Qalam itu bukan tempat renang. Al-Qalam itu artinya pena. Nun wal qalami wama yasturu. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kenikmatan nubuah yang diterima Kanjeng Nabi, kenikmatan nubuah, kenabian, seorang Muhammad yang kecilnya itu yatiman fa'awa, yatim. Ini ada yang yatim enggak ini ya? Minimal nek sing yatim berarti wis ikut sejarah uripe Kanjeng Nabi. Yatiman dolan fahada, aku dapati Muhammad itu dalam keadaan tersesat, berada di tengah masyarakat yang sesat. Fahada, diberi petunjuk. Ailan, menjadi orang yang melarat. Fa'agna, kemudian Allah berikan kecukupan. Nabi Muhammad yang tadinya itu hanya anak Abdullah bin Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib itu hanya penjaga Masjidil Haram, penjaga Masjidil Haram. Putune takmir masjid. Tapi mulai dari awal terjaga, terpelihara, sampai mendapat julukan Al-Amin, pemuda yang terpercaya. Di usianya yang masih belia, seperti ketua kita Rukem tadi, rukun kematian, kan masih muda tadi ya, dipercaya gitu, oleh masyarakatnya. Tapi begitu beliau diberi nubuah, diberi kenabian, diangkat jadi rasul, jangankan orang lain, keluarganya sendiri menganggap Muhammad itu gila. Muhammad itu wedian. Muhammad itu gak waras. Bu, menjadi seorang nabi itu ternyata berat, karena umat yang mau dibimbing, umat yang mau dituntun itu dalam keadaan jahlun murakabun, bodohnya itu tikel-tikel. Artinya apa tikel itu? Wong bodoh rumangsa pin, akhirnya kebli, ane wis keblinger iku uwal-uwalane, apa uwalane? Kandanane. Malah sing ngandani dianggap gendeng. Jadi nek Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu dakwah diberi risalah, dianggap masyarakat pada waktu itu gila, apa maneh kusno. Ngekei ngaji ten panjenengan, nek jenengan ketut alam jahiliyah mesti sampean gendeng kusno itu. Ya. Ini kenapa surat Ad-Duha tadi itu kemudian turun, menguatkan jiwa Kanjeng Nabi supaya dalam menghadapi umat yang blow-onnya luar biasa tadi itu, Kanjeng Nabi jangan sampai menjadi orang yang gampang wegah, apa wegah ya? Gampang terbebani dengan sesuatu yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Tugasnya Kanjeng Nabi lah nyampaikan. Berubah nggak berubah itu faktor hidayah. Tugasnya Kanjeng Nabi nuntun, bimbing. Gelem gak gelem iku urusane Gusti Allah. Maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lah di situ Allah ajarkan walal akhiratu khairul laka minal, dan yang akhir itu harus lebih baik dari yang pertama.
Yang akhirat itu lebih baik daripada yang duniawi ya. Jadi kalau tadi kita lama nggak ketemu, alhamdulillah ternyata ketemu yang sekarang ini jauh lebih baik dari sekian tahun saya datang ke sini. Apa ini musolanya jadi bagusnya kayak gini? Subhanallah. Kita kasih aplaus tuh iman kita ya. Angel loh ya, bangunnya niki angel. Ya. Iki nek mulai diberi kesadaran, kecintaan kepada kebaikan dan kebenaran, angel. Saya datang pertama dulu membina anak-anak pang-pangan. Kayaknya tak takoni, gimana Pak nasibnya? Alhamdulillah. Begitu datang ke sini muncul generasi-generasi yang berbeda. Inilah walal akhiratu khairul laka minal. Lahirnya generasi yang akhir lebih baik daripada yang awal. Wis bapak ibu ora iso selawat naria ora apa-apa, sing penting anak iso. Mbah buyute ora iso ora apa-apa, sing penting putune iso. Nggih. Tapi syukur nek ndelok putune ngene iki terus banjur atine sumringah, menit terus para ibu-ibu muslimat utawa bapak-bapak muslimin terus padha nganggo ngene kabeh. Nah, alhamdulillah budal nang musala do nganggo ngene kabeh. Ya. Engko lak diarani gendeng. Sik ta. Iku menungso sing gak ngerti ya ngono kuwi akhire. Sing elek dianggap apik, sing apik dianggap Kanjeng Nabi dalam keadaan seperti itu masa kecilnya loh, begitu mendapat nubuwah menyampaikan kebenaran ternyata tantangannya luar biasa. Dari keluarga beliau yang namanya Abu Sufyan, yang namanya Abu Jahal, ya toh? Itu ternyata menolak dan memprovokasi masyarakat Quraisy yang ada di Mekah bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Tapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Fa bima rahmatin minallahi talahum. Wahai Muhammad, sebab engkau telah aku beri rahmatnya Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, lintalahu, maka kau punya watak, punya sifat lembut, sopan santun di dalam menghadapi kekasaran perilaku mereka itu, kebengisan, kesadisan, ya, perilaku-perilaku yang jahat disikapi oleh Kanjeng Nabi dengan lintalagum, lunak, lembut, santun. Ya. Kelembutan dan kesantunan itu bisa mengubah karakter manusia yang jahil, yang usil, ya, yang pekok. Apa pekok itu ya? Tidak peka. Nekku, nekmu, nekku, nggak bisa berbagi, ya toh? Tapi dengan sifat lembutnya Kanjeng Nabi di dalam memperlakukan mereka, terjadilah perubahan sedikit demi sedikit. Lalu terciptalah masyarakat yang suka berbagi. Terciptalah masyarakat yang lebih mencintai kepada sesama. Ya. Tercipta masyarakat yang menghormati dan menghargai pengetahuan. Masya Allah. Ini diceritakan oleh Abu Sufyan yang tadinya dia memusuhi Kanjeng Nabi, tapi begitu Kanjeng Nabi sampai hijrah ke Madinah, di Madinah beberapa tahun kemudian menyusun kekuatan. Di Madinah Nabi menjadi pemimpin yang dihargai dan dihormati. Mekah harus ditaklukkan, Mekah harus dibebaskan dari kehidupan jahiliyah. Mekah harus dibebaskan dari masyarakat yang musyrik. Maka
Begitu Nabi Fathul Mekah, Nabi membuka kota Mekah. Satu di antara pesan Nabi kepada para pasukan, para sahabat beliau adalah jangan mengganggu siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan itu paling jengkel, paling keras menentang, bahkan termasuk tokoh yang mempelopori mau membunuh Kanjeng Nabi pada malam peristiwa perintah hijrah itu. Tapi Nabi tidak dendam, justru memberikan penghormatan, memberikan penghargaan, di mana siapapun orang Mekah yang masuk ke rumah Abu Sufyan tidak boleh diganggu kehormatannya, tidak boleh disakiti. Maka kebaikan perlakuan Nabi kepada Abu Sufyan ini membuka mata hati Abu Sufyan yang tadi benci, yang tadi dendam, berubah menjadi tercerahkan, tercerdaskan. Lalu dia memeluk Islam. Loh ya, sampai niku nek ketemu uang, terus kok isine iki ngelek-ngelekke wong Islam, iku aja dibales dengan menjelekkan, tetapi harus dibales dengan kesantunan. Golek ono kehormatan orang itu di mana, hargai dan tempatkan pada posisinya, niscaya akan ada perubahan. Abu Sufyan memeluk Islam di saat peristiwa Fathul Mekah, melakukan perjalanan niaga dengan rombongan menuju ke Romawi. Setelah sampai di Romawi, Kaisar Romawi bernama Herakli, atau di dalam riwayat yang lain disebut dengan Hercules, mendengar informasi dari punggawa kekaisaran bahwa di Madinah, Jazirah Mekah, ada seorang pemimpin muda, pemimpin baru yang dicintai oleh umatnya, melebihi cintanya umat itu kepada dirinya sendiri. Semua dikorbankan untuk memenuhi apa yang diingini oleh pemimpin yang baru ini. Dia bernama Muhammad. Senyampang ada saudagar kafilah dagang dari Jazirah Arab yang dipimpin oleh Abu Sufyan, maka kaisar perintahkan kepada punggawa kekaisarannya untuk mengundang, ngejak jamuan makan malam di kerajaannya. Maka ketika Abu Sufyan dengan rombongan dipersilahkan menikmati hidangan, monggo Bapak Ibu yang ada kotaknya silakan dinikmati. Anggap aja lah jenengan ini kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, saya jadi kaisarnya. Silakan dinikmati. Setelah Abu Sufyan ini menikmati hidangan, kemudian diajak ngobrol. Nah, biasa wong ngobrol itu nek gak ono sing dicamil itu biasanya ora enak. Ya. Nah, mula saiki ngajine monggo Pak, jangan sungkan-sungkan. Sungkan itu menurut saya langsung makan. Cek, rada teles kono ya. Alhamdulillah. Begitu selesai minum, ditanya, ya Sufyan, apa betul di Arab sana ada pemimpin yang namanya Muhammad? Oh,
Sangat betul Kaisar. Kayak Madura nih kayaknya. Betul Kaisar. Dia adalah keponakanku. Dia anak laki-laki dari saudara laki-lakiku, Abdullah. Dia Muhammad, putra Abdullah, keponakanku. Nah, Kaisar ini heran. Masa punya ponakan sebagai raja, sebagai presiden, lah kok golek rezeki isa dagang nanggone kerajaan kekaisaran Romawi. Berarti betul-betul Muhammad itu tidak mengutamakan KKN di dalam membentuk struktur masyarakatnya. Heran, kan umumnya zaman itu nek ponakane ku raja, pamane paling enggak jadi patih, jadi wakili raja. Lho iki kok enggak golek pangan sampai ke kerajaan lain. Maka dia bertanya, ya Sofyan, Muhammad itu apakah punya silsilah dari keturunan raja atau dari keturunan pengusaha atau keturunan ningrat? Ini sampai ningrat kan, ning sing no nirat, kit ning sing no nirat, ningrat. Maksudnya darah biru. Belalang. Dijawab Abu Sufyan, enggak, dia cucu daripada penjaga rumah Tuhan. Tenang wis. Kenapa tenang? Karena umumnya kalau tidak punya keturunan penguasa, dia tidak akan melakukan ekspansi perluasan wilayah kekuasaannya. Kalau dia tidak dari keturunan bangsawan, dia tidak akan oligarki untuk mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Tenang, Kaisar Herakli tidak khawatir kalau gitu. Tapi yang menjadi fundamental, mendasar, Kaisar ini bertanya, Sofyan, apa yang dilakukan oleh Muhammad pimpinanmu itu kok mampu menghipnotis masyarakat yang bisa rela mengorbankan semua yang ia punya untuk kepentingan Muhammad, untuk kepentingan rajanya? Apa yang membuat mereka itu bisa ditata seperti itu? Kok manut? Ya. Qala Sufyan menjawab, yaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ubudullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Siji, ponakanku itu selalu menggaungkan dan menggemakan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat, hendaklah mereka mengabdi, mereka beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak boleh mempersekutukan dengan yang lain. Masyarakat yang tadinya tidak punya peri kemanusiaan, hidup dalam kebiadaban, berubah menjadi manusia yang sangat manusiawi, sangat humanis, manusia yang sangat berkeadaban. Dimulai dengan menata hidup bahwa pengabdian itu bukan untuk manusia, pengabdian itu bukan untuk pemimpin, pengabdian itu untuk Allah yang menciptakan kehidupan seluruh jagat raya ini. Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk selalu menjaga iman. Jangan sampai keimanan ini menjadi pudar karena kita takut kepada selain Allah.
takut melarat, takut kehilangan, takut selain kepada Allah, itu hanya akan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Ditanamkan hidup itu hanya mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada pemimpin lalu kutuk dengan apa yang diingini pemimpin tadi. Tidak, tapi kutuknya itu adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Mula Bu, sampean niku taat nang bojone sampean niku, aja mung taat kanggo bojone sampean, terusno taat krana Gusti. Aja mergo sampean dikei dhuwit bojone banjur manut wae. Teko ndi dhuwite gak tau takon. Wong atase gajine wis diterima ben awal tanggal, kok akhir tanggal oleh tambahan bonus akeh. Gak takon Bu. Gak, apa engko nek takon malah gak dikei. Wedi bukan karena Allah. Akan luruh iman itu, akan musnah keyakinan itu. Ya. Jadi yang pertama, Nabi itu membenahi mindset, cara pandang hidup manusia ini agar tidak mencelek. Apa mencelek itu? Mereng. Ya. Jarene koncoku sing Banyuwangi iku anu Pak, ceklek lah ambene, dandange miring etan. Tuwek lah ragangane Pak, tandange koyok setan. Apa? Ya itu tadi, tua-tua keladi tambah tua tambah dadi. Gak ono jaranan kok iso dadi iki piye to ceritane? Soale dia sudah tidak lurus di dalam berakidah. Lihatlah dunia ini lahun walaibun. Dunia ini permainan. Ya toh? Dunia ini permainan, sandiwara yang digelar oleh Allah agar kita dapat nilai. Dan nilai kita bukan karena banyaknya yang kita terima. Nilai kita adalah bagaimana sikap kita dalam menerima, syukur atau kufur. Itu nilainya. Nikmat, syukur, bagus. Musibah, sabar, bagus. Nikmat, kufur, buruk. Musibah, gerutu, ngawur, tidak bagus. Satu yang diajarkan oleh Muhammad kepada kami adalah menjaga hati hanya kita berikan kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Tidak ada perbudakan di antara manusia. Setara manusia dicipta oleh Allah, sama aksana takwim, gak ana bedane. Sing ngadeg karo sing lungguh iki padha wae, sing diminum ya banyu, sing dimaem ya panganan. Padha wae. Peluang jadi yang benar dengan peluang yang jadi salah sama saja. Ada, sehingga harus saling mengingatkan. Di antara manusia saling mengingatkan karena pengabdian hanya kepada Allah. Mula jenengan nek kene ditulis mencintai Rasul. Kenapa sih kok kita harus cinta kepada Rasul? Karena Allah mencintai orang yang mencintai Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu cinta kepada Allah, bagaimana membuktikannya? Tunjukkan dengan cara ittiba, ikuti apa yang ada pada diri Kanjeng Nabi. Apa itu diantaranya? Ubudullaha wahda wala tusyriku bihi syai'a. Yuk, luruskan pandangan kita. Kita ini pelayan-pelayan Allah. Kita pengabdi-pengabdi Allah. Kita hamba-hamba Allah. Kita bukan hamba yang lain. Kita bukan budak manusia. Kita bukan budak setan. Kita bukan budak jin dan sejenisnya. Apalagi budak harta, kekuasaan. Kita hanya budaknya Allah. Kita hanya pengabdinya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Sufyan mengatakan, watruku ma qala abaukum.
Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengingatkan kepada kami, jangan berkata seperti perkataan nenek moyang kalian yang suka bikin hoax. Tutur kata yang berkembang di dalam masyarakat jahiliyah, yang selalu membangkitkan permusuhan, yang selalu mengucilkan dan meremehkan orang, jangan diikuti. Utruku maqala abaukum. Nabi di mana-mana nyampaikan kepada kami, kata Abu Sufyan, jangan asal ngomong, apalagi omongan seperti nenek moyang kami yang mereka itu keyakinannya tidak benar, kehidupannya tidak benar, sistem sosialnya tidak benar, transaksi ekonominya juga tidak benar. Jangan ikuti. Itu yang kedua. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang itu akan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena zaman itu zaman jahiliyah. Lah kalau kita kan enggak, kita ketemu nenek moyang kita sudah mengenal ketuhanan yang maha, sudah mengenal kemanusiaan yang adil, sudah mengenal persatuan. Loh kok kolektif? Koyok dodolan kain ae. Persatuan dan kolektif. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengenal keadilan sing saiki padha dilalekne. Ya. Maka kita kebalikannya sekarang, hidup-hidupkan itu Pancasila kita itu. Nggih. Nah, yang berikutnya Abu Sufyan menjawab pertanyaan dari Herakli ini, wa ya'muruna bis-sholati. Kanjeng Nabi Muhammad itu menyuruh, mendorong, memerintah kami dengan sholat. Ngapunten Bapak Ibu, alhamdulillah jenengan gak ada tempat sholat yang seindah ini. Ya. Mungil, ya, tapi arsitekturnya bagus, bikin orang kerasan. Marro'a wajhaka yas'ad. Jadi jenengan ningali niki mestinya hatinya bahagia. Ono sing nyesel duwe musala koyo ngene iki. Ada enggak Bapak Ibu yang menyesal punya musala seperti ini? Ada. Menyesal kalau enggak masuk untuk sholat. Harus menyesal kalau enggak masuk sholat. Wis kadung apik kok ora dinggeni sholat. Nggih. Alhamdulillah. Tadi saya tanya itu jamaahnya full Pak. Makanya sampai dikasih gini. Ini kalau sholat 5 waktu penuh. 1, 2, 3 yang depan. Tugas kita maulid Rasul, meneladani Kanjeng Nabi, mencintai Nabi. Lihat mene subuhe kebek apa ora. Mula aku ra suwe-suwe iki. Maringin aku balik. Wis tak pedesi sampean. Dene isih durung dowe-dowe ya mben maneh. Intinya berhasil peringatan maulid ini kalau panjenengan besok tumbuh spirit yang lebih hebat bahwa Kanjeng Nabi untuk mengubah tatanan kehidupan menjadi akur, rukun, saling menolong satu dengan yang lain. Nabi wa ya'muruna bisolah, memerintahkan untuk sholat. Sholat yang fardu bagi bapak-bapak, sholatnya di tempat yang disepakati, musola atau masjid. Ayo, monggo ditelok. Nek mari meringati maulid Nabi kok tambah alasan, Pak, terlalu malam ini, aku kerinan. Nah, ini berarti salah ustadz ini. Lapo ngaji bengi-bengi. Nek pada akhirnya membawa alasan atau jadi alasan orang untuk tidak mengerjakan sunnah Rasul. Bahkan Kanjeng Nabi
Di dalam Al-Quran itu dipuji. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallah waridwana. Kanjeng Nabi Muhammad dengan para pengikut sahabat-sahabatnya, mereka bersikap tegas terhadap kekufuran. Tidak ada kompromi hal yang kufur, hal yang bisa meluruhkan keimanan itu. Tidak ada kerjasama, pisah, tegas. Tapi di antara mereka penuh welas asih, penuh kasih sayang, saling harga menghargai, hormat menghormati, saling bertolong-tolongan. Di antara mereka rukuk dan sujud mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi seperti sahabat Rasulullah, membuktikan cinta kita kepada beliau, ya jangan lupa ya'muruna bis-sholati. Kanjeng Nabi perintah kepada kita untuk mengerjakan sholat. Sholat itu berapa kali dalam sehari semalam? Berapa kali ya? Mana? Berapa kali? Loh, enggak, tadi yang bilang 5. Sini mas, sini mas. Sini. Aku kok koyo isih ono iki mau. Weh, ono temenan. Weh. Loh, kok duitnya abangnya ngene? Makasih ya. Iya. Kita kasih aplaus. Tahu sholat fardu 5 waktu, nggak sembarang anak. Wa'mur ahlaka bisolah wastobir alaiha. Ngajari arek sholat iku butuh kesabaran. Anakku cilik tak gawa nang masjid sampai jari koncoku liwat nang ngarep yang sholat, setan niki. Loh, ono wong iku sholat Allahu Akbar, ono arek cilik lewat ditempeleng, plok. Ya memang hadisnya ono. Jika ada orang lewat di depan orang sholat, maka halang-halangi. Kena gak gelem jongkokne utawa keplaan. Tapi kudu arek cilik sing wis gerang dapo. Sing wis tuwek. Ya toh? Arek cilik dijlongkorno, nangis. Mari ngono apa? Enggak wis aku gak gelem ning masjid. Lah, menjadi penghambat anak-anak kecil untuk ke masjid. Ini juga ngajinya di musola ya? Ya. Di TPA ada TPA-nya? Oh belum ada. Oh ya, kapan-kapan nanti dirikan ya. Diundang saya membangun TPQ. Oh ya. Wis ana. Nek ora ana TPQ sing ciri-ciri soalnya wis ngaji ning kono, sing gerang-gerang ini iki. Apa mau kira iso maca lancar? Durung karuan. Nek Yasin wis hafal, tahlil nglontok. Tapi kon maca Yasin iku isek gegeken. Lah, iku belajar bareng enggak apa-apa. Saya membuka ngaji kasepuhan di Masjid Nurul Husna. Tak buka, syaratnya usia 50 tahun sing oleh ngaji. Ya. Di situ tartil, tahsin, tafhim, kemudian tafsir. Kita ajari bareng. Saisa-isane. Masya Allah, nek wis untune iku wis entek, dikongkon ngomong Bob raiso. Do. Bo, do, bo, do. Wis kasih to. Ojo dipaksa nek ngene iki. Malah ceklek sauni-unine. Sing penting nalikane muni ro karepe. Ihdinas siratal mustaqim. Masa ngowo sote, dinoso, ora apa-apa. Yang penting dia ngerti karepe. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Sehingga apa? Unine boleh jadi gak cocok, tapi karepe cocok. Aku ngajari wong tua-tua kening kono. Seninya itu di situ. Alladzina yu'minuna alladzina. Kala zina sih, ala dzal. Ojo diteruski, angel, mundak mutung. Belajar Quran yang angel, tapi mau belajar itu 2 kebaikan. 1 kebaikan semangat dia baca,
Yang kedua, kebaikan setiap hurufnya sama nilainya dengan yang lancar. Alhamdulillah. Okay. Salat 5 waktu. Ono pirang rakaat, Mas? Oh, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Yang 4 berapa kali? 2 kali. Yang 3 berapa kali? 6. Yang 4 3 kali. Yang 3 kali. Oh, 1 kali. Yang 2? Yang 2 itu sholat apa sih? Subuh. Waduh, pantes untuk jadi al-mukarram nanti itu. Wah, aku mbiyen usia sakmene ora iso koyo ngene sian, Bu. Sik ngene. Ngene tok. Ora iso ganteng-ganteng ngene iki. Ya. Wis. Yang keberapa tadi? Sunnah yang ketiga. Kanjeng Nabi perintah untuk sholat kepada umat manusia ini supaya terbangun jiwa welas asihnya, supaya tenang batinnya, dan supaya dia bisa untuk membentuk kerukunan. Awak dhewe kadang-kala ditakoni, bapak-bapak, ibu-ibu, niki tiyang sae napa tiyang sae nalikane meninggal itu. Untuk menyaksikan ini orang sae itu dari mana? Ya lihatlah pada waktu dia sholat. Apakah sholat 5 waktu bisa dilihat? Apakah sholat cuman tiap pekan, Jumat tok ketoke, apa sholat ngenteni riyoyoan, utawa gak ketok sholat babar pisan. Nah, kalau itu yang terjadi, orang tau ketok sholat belas, terus sampai dipersaksikan baik, gimana caranya? Padahal Nabi menyebut di antara kami dengan orang kafir ada perjanjian, jika ditegakkan maka tegaklah agamanya, jika diabaikan maka runtuhlah agamanya. Catat, dia adalah sholat. Telu. Papat. Wasidqi, jarine Abu Sufyan. Tidak hanya sholat bareng-bareng rukuk, tidak. Wasidqi, kami diperintah oleh Rasulullah Muhammad untuk menjadi orang yang jujur. Tapi kadang-kala ono sing, Pak, bohong untuk kebaikan kan boleh. Endi ono bohong baik itu? Bohong semua itu ya jelek. Gak ono bohong baik itu. Ya. Oh, ada. Ketika seorang istri tanya mas suami, Mas, aku ayundi karo artis itu. Lah sing lanang ngomong, ya ayu artis iku, Dik. Pancen nyatane ayu artis. Timbangane sampean. Kira-kira dadi molo enggak iku? Dadi molo. Tapi kalau dia bilang, yo ayu sampean, Dik, timbangan, kan bohong. Lho kok ana wong wedok seneng dibohong nasib. Lho kan akeh wong ngono kuwi. Padahal Allah mengingatkan salah satu bentuk orang yang akan menjadi nista adalah suka dipuji dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Orang melok nglakoni pengen dipuji, disanjung. Musola iki nek aku sing dadi pelopore, gak iso dadi. Padahal ya mau ketua panitia, urunane ya mau sithik. Sing akeh ku malah sing gak tertulis iku. Wis ora usah golek ketersanjungan itu. Walaupun sinetron jenengan itu tersanjung sampai 9. Ya, sampai 9 itu ya. Sinetronnya sampean niku lho. Mbiyen niku. Judulnya tersanjung itu. Eling ya? Eling. Mau tahun piro sih iku? Olah agek wingi ae lho. Lho Mbak eling tenan e, guyune suwi. Paulung patoso amen. Dudu. Oke. Sidqun. Datang seorang laki-laki ahli maksiat, mau limo dilakoni kabeh. Matur ke Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, apa orang yang seburuk saya ini bisa menjadi Islam yang baik?" Nabi mengatakan bisa. Apa semua perbuatan buruk harus saya tinggalkan? Enggak harus. Terus apa yang harus aku lakukan dengan segera?
jujurlah kamu setiap ditanya. Dikon jujur tok. Begitu jujur, dipikir-pikir. Takoni, teko ndi? Mari teko germo. Aduh. Teko ndi? Mari teko nyabu-nyabu. Teko ndi? Elek kabeh. Maka masyarakat akan gini. Wah, gak no apike wong iki. Aja dikancani. Jujur mengubah perilaku orang menjadi semakin baik. Keberapa tadi? Keempat. Kelima, wa ya'muruna bil afafi. Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kami untuk mengambil jalan memaafkan kesalahan kekeliruan orang lain. Coba jenengan niku nek ketemu kanca jenengan sing keliru, lak suweneng. Ya. Jenengan niku nek ana kancane keliru, kok lak jenengan suweneng, seneng ing dalem kelirune kancane. Lho nek seneng tok isa mending. Yang susah itu apa yang salah dari saudara yang tadi membuat dirinya mendendam. Ditenono yo. Sampean mulai, tak jawab marine ya. Balas dendam itu akan lebih berat daripada perlakuan awal tadi. Oleh karena itu, ketika kebencian, ketika sifat dendam itu tumbuh di jiwa manusia, jika tidak segera dihapus, yang terjadi kehidupan manusia itu sulit, tenang, tentrem, damai. Karena pasti ada rasa takut akan membalas satu dengan yang lain. Maka perintah Quran itu, jika kamu dihormati, balas dengan yang lebih baik. Jika kamu disakiti, maafkan. Tapi jika kamu belum mampu, balas yang sepadan. Afaf. Yang terakhir, wa ya'muru bisillah. Kanjeng Nabi memerintah kami untuk selalu menyambung hubungan supaya kehidupan kami itu selalu terkait dan terikat satu dengan yang lain. Jamaah pengajian muslimat ngaji bareng, ono sing gak rawuh. Sinten nggih sing mboten rawuh? Wanu, Bu Inem. Oh, Bu Inem. Dicari. Yuk bareng yuk kita lewat di depan rumahnya. Kita samperi sambil nanya bareng. Hebat. Menumbuhkan rasa persaudaraan. Ora ya. Iya, dhewe gak teko soal wingi. Wis ganti maneh. Lho, ganti opone? Blonjone nang kono mau ganti. Sik tambah gibah fitnah ndak temurun karo. Silaturahim. Mari kita semangati. Ini jawaban dari Abu Sufyan atas pertanyaan Kaisar Romawi, Kaisar Herakli, ingin tahu apa yang digunakan oleh Kanjeng Nabi untuk mengubah masyarakat yang memiliki peradaban yang luar biasa itu. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada dirinya sendiri, mencintai sesamanya seperti cinta pada dirinya sendiri, dan kemudian selalu memberikan sikap welas asih santun kepada sesamanya. Insya Allah, kalau ini saja satu riwayat kita gunakan untuk mencontoh, meneladani bagaimana tauhid kita lurus, bagaimana kemudian kebiasaan jahiliyah itu kita lepaskan, lalu sholat kita, lalu kejujuran kita, lalu jiwa pemaaf kita, dan yang terakhir silaturahim kita bisa untuk kita kembangkan. Insya Allah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah kebiasaan beliau, yang disampaikan beliau, yang diamalkan beliau, faqad ahabbani, itu orang yang mencintaiku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana fil jannah ma'i, dan yang mencintaiku nanti
akan bersama dengan aku di surga. Allahumma amin. Wis ngono ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Karena posisi ini ada di tengah, maka doa nanti biar dipandu oleh saya juga. Loh gak enak kok ae. Oh sekalian doanya, monggo. Ila hadat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa anbi sultanik. Ya Ghani Hamid, ya Muti, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Anta salam wa minka salam wa ilaika ya salam ya Allah. Salimna wal muslimin. Salimna keluarga besar RW 3 Kerajaan Tegal Besar. Minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah ya arhamar rahimin irhamna. Yasir alaina wa la tu'asir wa tamim alaina bil khair wa ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya rabbal alamin. Ali baina qulubina wasrik dati bainina ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al Fatihah. Allah syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.